Siapa sih yang dalam hidup itu tidak punya masalah? Setiap orang itu punya masalah. Karena hidup itu selalu dipenuhi dengan masalah, ujian-ujian. Dari ketika kamu mendapatkan ujian yang satu selesai, maka akan ada ujian-ujian yang lain. Dan bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian tersebut? Hanya dengan memperbanyak mengingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebenarnya Allah menguji kita itu bukan karena Allah tidak sayang, namun karena Allah ingin kita memanggil namanya. Allah ingin kita merengek padanya. Mungkin sudah sangat lama atau kita sudah sangat jauh dari Allah, sehingganya Allah memanggil kita dengan cara-cara yang seperti ini. Dan aku juga pernah merasakan betapa pedihnya ketika Allah menegur dengan cara-cara yang luar biasa sakit menurut aku, dan itu bukan hanya membuat aku dan seluruh anggota keluargaku yang merasakannya, namun juga orang-orang lain itu bisa merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan, seperti orang-orang yang menolong aku dalam urusan ruqyah ataupun orang-orang yang menolong aku dalam hal keuangan. Jadi teman-teman, ketika kita itu diuji oleh Allah, ingatlah banyak-banyak bahwa kita itu manusia biasa yang punya salah, hilaf, dan dosa. Dan sebaik-baiknya kita, maka kembalilah kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, dan perbanyaklah sholat tobat. Bukan hanya kamu yang diuji, namun aku juga pernah diuji dengan hal materi, sehingganya aku terpuruk dalam masalah amanah yang begitu banyak, sehingganya aku juga mendapatkan penyakit non medis dari orang yang paling aku kasihi dan aku sayangi, ternyata telah memberikan penyakit yang sangat-sangat luar biasa kepadaku secara diam-diam. Dan itu pula karena apa? Karena dosa-dosa aku. Ya teman-teman, ketika kita itu benar-benar mendapatkan ujian-ujian dari Allah, itu bersyukurlah. Sesungguhnya Allah sedang mencintai kita. Lewat ujian-ujian tersebut sebenarnya Allah ingin kita berubah dari pribadi yang menjauh dari kata yang sempurna, hingganya kita itu mulai belajar karena kita mendapatkan ujian dan teguran tersebut dari Allah. Ya jangan pernah berkecil hati ketika kamu diuji, sesungguhnya Allah sedang mencintai kamu. Ingat, Allah sedang mencintai kamu sehingga kamu diuji. Jika kamu tidak dicintai, mana mungkin Allah milihmu untuk diuji. Bayangkan saja aku dalam fase minus yang sangat-sangat minus, amanah yang bertumpuk-tumpuk. Itu sebenarnya satu dosa yang telah aku lakukan membuat aku ditegur dengan beberapa perkara, seperti penyakit non medis, hutang, ataupun amanah yang begitu banyak. Itu hanya karena satu perkara. Apakah perkara yang aku lakukan sehingganya Allah menegurku waktu itu, sehingganya aku benar-benar merasakan berada di titik level yang paling terendah, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak dicintai, merasa dijauhi oleh orang-orang sekitar. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah aku, kamu bisa tonton video-video aku yang sebelumnya karena aku pernah membagikannya. Namun hari ini komplit untuk membagikan apa sebenarnya yang telah aku lakukan di masa lalu, sehingganya Allah mendatangkan ujian-ujian yang sangat-sangat luar biasa. Bagi orang lain itu mungkin tidak maninya, namun alhamdulillah Allah telah memampukan aku untuk menjalani semua musibah-musibah itu sampai sekarang sudah terlewati, alhamdulillah. Dan semua perkara-perkara itu sudah tidak pernah aku temui lagi. Sebelum itu, jika teman-teman punya kisah keajaiban testimoni apa saja, entah itu dalam amalan-amalan apa saja ataupun kebaikan-kebaikan apa saja, bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054547. Insya Allah akan aku bagikan, aku sharingkan, dan aku bacakan kepada teman-teman semuanya, saudara-saudara kita semuanya di luar sana, pejuang-pejuang keajaiban, agar bisa mendapatkan kebermanfaatan yang sama. Singkat cerita, aku dulu hanya seorang perempuan biasa. Aku terlahir dari keluarga biasa. Ayahku seorang dari daerah Gorontalo dan ibuku dari Sangitta Laut. Ayahku itu seorang muslim dan ibuku itu seorang mu'alaf, karena beliau dari non-muslim hingga menikah dengan ayah aku, dan beliau berpindah agama keyakinan sehingga menjadi seorang mu'alaf. Aku hidup dalam keluarga yang sederhana dan alhamdulillah itu tidak pernah membuat aku kecewa, karena meskipun sederhana kami bahagia. Ayahku tidak pernah mengajarkan aku tentang hal yang satu ini. Namun sayang sekali, setelah aku menikah malah aku terperosok ke dalam jurang kemaksiatan ini. Dari dulu ayahku sering berpesan, jangan dekati hal tersebut.
jangan pernah kamu dekati, apalagi saudara-saudara aku. Namun, ya begitulah manusia, aku hanya manusia biasa. Mungkin ini benar-benar telah ditakdirkan oleh Allah untuk aku, sehingganya aku itu tidak pernah berpikir potensi yang akan terjadi ketika aku melakukan dosa ini. Apakah dosa ini yang telah aku lakukan sehingganya aku benar-benar dihukum oleh Allah dengan penyakit, dengan amanah yang berpuluh-puluhan juta, yaitu dosa riba. Aku bukan pengedar ataupun peminjam kepada orang lain, namun aku seorang peminjam. Aku peminjam riba dari tahun 2006, pertama kali aku menikah, sampai tahun 2022 akhir. Aku benar-benar di fase-fase yang tidak biasa, sehingganya aku merasakan, ya Allah, ini benar-benar titik rendah dan aku harus berubah. Sehingganya aku ditegur dengan amanah riba sebanyak 32 juta, dan itu pun dari amanah Rp500.000, sehingganya dia mendapatkan bunga terus-menerus sehingganya menjadi 32 juta. Dan aku mendapatkan penyakit non medis yang sangat-sangat luar biasa parah, yaitu santet. Dan kalian tahu itu akibat dosa riba. Karena apa? Aku benar-benar hanya seorang peminjam. Namun bayangkan, aku telah memberi makan suami, anak-anak aku, dan diriku sendiri telah mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dengan riba. Makanan-makanan yang kami konsumsi itu adalah dari bentuk riba. Dari tahun 2022, kamu bayangkan, tahun 2022, berapa lamanya aku memberi makan keluarga aku, membeli pakaian, membeli segala sesuatu dengan hasil-hasil riba. Ya Allah, semoga kalian semua sahabat-sahabat aku tidak akan pernah merasakan apa yang pernah aku rasakan. Dan semoga kalian, sahabat-sahabat aku, keluarga aku, pejuang keajaiban luar sana itu tidak pernah akan merasakan kejadian yang pernah aku alami selama ini, dan kalian tidak akan pernah terjerampat dalam dosa riba. Cerita ketika aku meminjam itu hanya bermodalkan 500.000 karena aku sangat butuh. Kami butuh makan karena suami tidak bekerja dan aku hanya seorang ibu rumah tangga yang pengangguran, dan aku meminjam 500.000, alhasil menjadi 32 juta. Dan aku benar-benar diteror habis-habisan oleh penagih-penagih amanah. Dan penagih-penagih amanah itu bahkan keluarga aku sendiri. Bukan cuma itu, aku benar-benar setelah aku stop dari riba, aku menjalin usaha dengan hasil yang halal. Ketika aku berusaha untuk memakai hasil-hasil yang halal untuk mendapatkan uang, akhirnya Allah berikan hasil halal itu. Alhamdulillah, aku membangun sebuah rumah. Allah berikan aku kesempatan mendapatkan sebuah rumah. Dan malah setelah aku membangun sebuah rumah, malah disinilah Allah menguji aku kembali. Dengan ternyata sebelum aku pindah ke rumah aku yang baru, rumah aku dan tanah pekarangan aku itu telah ditanami unsur santet. Dan itu pun dari orang yang paling aku kasihi. Teman-teman bayangkan, aku diuji saat aku mau hijrah. Aku mau berubah, aku mau tobat. Aku benar-benar diuji dengan penyakit non medis, dan pelakunya itu adalah orang yang aku sayangi. Aku sudah menganggap beliau seperti keluarga, ternyata beliau adalah pelakunya. Semula aku mengira ini adalah penyakit akibat aku lahirkan, yaitu biasanya di Manado disebut bantahan. Namun ternyata setelah aku konsultasi dokter, aku tidak memiliki penyakit apapun, dan dokter ahli dalam sendiri menyarankan aku untuk berobat secara katana, yang biasa disebut di sini itu ruqyah. Nah teman-teman, setelah aku ruqyah, malah aku mengetahui bahwa aku telah terkena santet. Bayangkan, minus 32 juta rupiah dan memiliki penyakit non medis. Setelah itu aku benar-benar merasakan dahsyatnya penyakit yang diakibatkan oleh riba tersebut. Jadi teman-teman semua, jangan pernah kamu mengikuti langkah-langkah aku, karena aku benar-benar orang yang di luar kata sempurna. Begitu banyak dosa dan kesalahan di masa lalu, apalagi menyangkut riba, jauhilah. Jangan sampai kamu meminjam dan memberi makan anak-anak kamu, suami kamu, keluarga kamu dengan hasil-hasil tersebut. Kamu akan benar-benar menyesal. Dan ingatlah, hidayah itu jemputlah. Jangan menunggu hidayah itu datang, karena hidayah itu akan datang dengan cara-cara yang sakit seperti itu. Aku pernah mengalami di posisi yang seperti ini. Jadi teman-teman, jangan pernah kalian merasakan hal seperti ini. Jangan memakai riba.
karena seseorang yang beriba itu mengajak perang Allah. Dan penyakit ini sangat-sangat luar biasa. Aku benar-benar ketakutan, tidak bisa kemana-mana, hanya berdiam di pojokan rumah, bahkan berdiri saja tidak bisa, bahkan sampai badan aku itu tertempel di kasur, nggak bisa bangun. Kamu bayangkan, aku bertahun-tahun menghadapi penyakit seperti itu, sampai badan aku benar-benar kurus. Pernah perut aku sampai membuncit, sampai buncitannya itu turun hingga aku mengeluarkan darah yang sangat banyak. Teman-teman, jangan lakukan hal-hal riba, karena riba itu mendatangkan azab yang sangat besar dari Allah. Sehingganya di tahun 2022 akhir aku menemukan sebuah channel salat munjiat, sehingganya aku mulai mendawamkan salat itu, benar-benar yakin karena Allah akan mengampuni dosaku. Aku hanya meminta Allah mengampuni dosaku. Hanya aku istiqomahkan selama 41 hari. Akhirnya aku mulai bangun jam 2 malam dan mengerjakan sholat tahajud, dan aku membaca sholat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka al rajat wa tubalikuna bi asal kayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamad. Dan selama 41 hari, alhamdulillah, sebelum itu amanah aku dilunaskan Allah dengan cara-cara yang ajaib sebesar 32 juta, dan aku disembuhkan total dari penyakit non medis. Aku dipertemukan dengan orang-orang baik, pakar-pakar ruqyah, sampai ke Banjarmasin aku dipertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Ya Allah, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan dan Engkau berikan kepada aku, memberikan aku kesempatan. Teman-teman, ini hanya sebuah kisah agar kalian menjauhi riba. Jauhi riba sejauh-jauh mungkin. Jangan sampai kalian melakukan riba, entah itu kalian mau mengedarkan, meminjam, ataupun mencatat. Jangan pernah bekerja pada hal-hal yang riba seperti tempat-tempat yang punya unsur riba. Jauhilah teman-teman, karena sesungguhnya perkara riba itu sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Siapapun pelaku riba itu berarti orang tersebut sedang mengajukan perang dengan Allah. Jadi tetaplah rendah hati. Jika kamu belum memiliki segala sesuatu apapun hari ini, jangan memaksakan diri dengan hal riba, karena riba bisa menyerang kamu dari belakangmu, depanmu, kirimu, atasmu, bawahmu, kananmu. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Bersabarlah apapun yang terjadi dan jauhlah perkara riba. Sekian testimoni dari aku. Ini hanya sekedar untuk memberikan inspirasi untuk teman-teman semua bahwa kita jauhilah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.